Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, kembali lagi di channel Bambang Ferdiansyah Halau. Channel ini yang membahas hukum politik, ekonomi, sosial, edukasi, dan kebijakan pemerintah. Tentunya dengan sudut pandang yang kritis dan berbasis fakta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, bagaimana Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemen PDT, yaitu Bapak Yandri Susanto, membangun Indonesia dari desa. Sejak Bapak Yandri Susanto menjabat, tidak hanya bekerja sendirian, beliau telah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian, TNI, Polri, akademisi, dan universitas agar desa bisa berkembang lebih cepat dan lebih maju. Nah, kenapa ini penting? Karena desa bukan sekedar tempat tinggal masyarakat pedesaan, tetapi juga fondasi utama pembangunan nasional. Kalau desa maju, ekonomi tumbuh, pengangguran berkurang, ketahanan pangan terjaga, dan kesejahteraan tentunya menjadi lebih meningkat. Di video kali ini, kita akan membahas kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan, dengan siapa saja, serta bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan dalam pembangunan di desa. Jadi, jangan sampai ketinggalan, simak video ini sampai akhir, dan buat sahabat-sahabat semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang peduli dengan isu pembangunan di desa. Sekarang, kita mulai pembahasannya. Sahabat-sahabat semua, membangun desa bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendirian. Itu sebabnya Menteri Desa yaitu Yandri Susanto menggandeng berbagai kementerian, lembaga, dan aparat negara agar program pembangunan desa bisa berjalan lebih efektif dan berdampak luas tentunya. Kenapa kolaborasi ini penting? Karena dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa memastikan bahwa desa memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar, pengawasan yang lebih ketat, dan kebijakan yang lebih terarah. Nah, siapa saja yang sudah bekerja sama dengan Kementerian PDT? Baru-baru ini kita bisa lihat berikut ini adalah beberapa kementerian dan lembaga yang telah menandatangani MOU atau menjalin kerjasama yang strategis. Pertama yaitu adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, tujuannya adalah memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa agar kebijakan pembangunan desa bisa berjalan lebih efektif. Nah, dampak kepala desa dan pemerintah daerah memiliki panduan yang lebih jelas dalam mengelola dana desa dan program lainnya. Yang kedua yaitu dengan Kementerian Pertanian atau Kementan. Tujuannya adalah memaksimalkan alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan mendorong desa menjadi pusat produksi bahan pangan nasional. Dampak yang kita bisa lihat adalah peningkatan produksi pertanian dan peternakan desa, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial atau Kemensos, yaitu bertujuan menyalurkan bantuan sosial secara lebih efektif kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Dampaknya adalah program seperti PKH atau program Keluarga Harapan, PLT, bantuan tunai desa, dan bantuan sosial lainnya menjadi lebih transparan dan tepat sasaran. Yang keempat, dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, yaitu membantu UMKM desa berkembang dan masuk ke pasar nasional maupun internasional. Dan ini harapannya berdampak pada produk desa bisa lebih kompetitif dan perekonomian desa semakin kuat. Yang kelima, Kementerian BUMN Kementerian BUMN dan Perbankan Nasional. Tujuannya adalah mempermudah akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah di desa melalui bank BUMN seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan yang lainnya. Yaitu berdampak pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan modal sehingga bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, yang keenam dengan TNI Polri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menyatakan komitmen untuk membantu pembangunan desa, terutama dalam pengawasan dana desa, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuannya. Dan yang keenam, stabilitas ekonomi, yaitu keamanan dan stabilitas desa, mencegah konflik sosial yang dapat menghambat pembangunan. Program desa siaga dan ketahanan pangan, membantu masyarakat desa dalam program ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana. Dari sini kita bisa lihat bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di desa. Tapi tidak hanya pemerintah dan aparat negara yang harus terlibat, akademisi dan universitas juga memiliki peran penting dalam pengembangan desanya. Sahabat-sahabat semua, selain bekerja sama dengan Kementerian dan TNI Polri, Kemendes
juga menggandeng akademisi, universitas, dan mahasiswa untuk membangun desa yang lebih maju. Kenapa akademisi dan universitas itu penting? Karena mereka memiliki ilmu, riset, dan gagasan inovatif yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan di desa. Jika desa ingin berkembang, maka kebijakan pembangunan harus berbasis riset, bukan sekedar program asal-asalan, sahabat. Beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan Kementerian PDT atau Kementerian Desa, selama di tahun 2024, Menteri Desa Yandri Susanto telah mendatangi dan memberikan seminar nasional di berbagai kampus untuk memperkuat peran akademisi dalam pembangunan di desa pada penguatan ekonomi desa dan BUMDes, membantu desa dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan, yaitu adalah melakukan kajian kebijakan pembangunan di desa berbasis riset dan data. Terus ada Universitas Bengkulu, mendukung program pengembangan desa di wilayah Sumatera bagian selatan, membangun ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan di desa pesisir. Selain itu, masih banyak kampus-kampus lain yang terlibat dalam berbagai bentuk riset dan pendampingan bagi desa. Peran akademisi dan universitas dalam pembangunan desa adalah pertama, membantu menentukan desa tematik. Setiap desa di Indonesia memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan. Dengan melibatkan akademisi, desa bisa ditetapkan sebagai desa wisata, desa pertanian, desa industri kreatif, desa maritim, dan sebagainya. Contoh, misalkan desa yang berada di pesisir bisa diarahkan menjadi desa ekowisata bahari, sedangkan desa di pegunungan bisa menjadi desa agrowisata atau desa penghasil kopi. Yang kedua, melakukan riset dan kajian pembangunan desa. Akademisi membantu desa memahami masalah dan potensi yang ada melalui riset, sehingga program yang dibuat lebih tepat sasaran. Contoh, jika desa ingin mengembangkan BUMDes, maka butuh riset pasar dan strategi bisnis agar bisa sukses dan berkelanjutan. Yang ketiga, program mahasiswa mengabdi untuk desa. Nah, ini sahabat, universitas bisa mengirimkan mahasiswa untuk terjun langsung ke desa, baik melalui program KKN tematik, kampus merdeka, atau program inovasi sosial lainnya. Mahasiswa bisa membantu dalam berbagai hal, seperti digitalisasi UMKM, pendampingan petani, edukasi teknologi pertanian, atau pengelolaan wisata desa. Yang keempat, menyediakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dosen dan mahasiswa bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa tentang wirausaha, teknologi pertanian, pemasaran digital, hingga pengelolaan dana desa yang transparan. Dengan begitu, masyarakat di desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Dengan adanya keterlibatan akademisi dan universitas, desa bisa berkembang dengan lebih terarah dan berbasis pada keilmuan yang kuat. Sahabat-sahabat semua, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa semata. Ini adalah tugas bersama yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, TNI Polri, perbankan, hingga akademisi dan universitas. Menteri Desa Yandri Susanto telah membangun kerjasama strategis dengan berbagai kementerian untuk memperkuat pembangunan di desa. Misalnya, dengan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri, yaitu adalah untuk memastikan koordinasi yang baik antara desa dengan pemerintah di daerah. Dengan Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan dana 20% desa guna mendukung ketahanan pangan. Lalu dengan Kementerian Sosial, agar bantuan sosial lebih transparan dan tepat sasaran. Juga dengan TNI Polri misalnya, sahabat. Dengan TNI Polri, yaitu adalah untuk memastikan pengawasan dana desa dan menjaga stabilitas keamanan di desa. Juga dengan beberapa perbankan dan BUMN, agar pelaku usaha desa lebih mudah mendapatkan modal dan dapat berkembang. Selain itu, Kementerian PDT juga telah menggandeng universitas dan akademisi untuk menciptakan desa lebih inovatif dan berbasis keilmuan. Dengan melibatkan akademisi, desa bisa mendapatkan manfaat. Seperti contohnya penentuan desa tematik yang sesuai dengan potensi lokal, lalu riset dan kajian, kebijakan untuk mendukung pembangunan berbasis data, lalu program mahasiswa mengabdi ke desa agar ada regenerasi dalam pembangunan di tingkatan desa.
Lalu ada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar desa semakin mandiri dan lebih sejahtera. Semua ini adalah bagian dari misi besar untuk membangun Indonesia dari desa. Dan tentunya ini juga sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal ketahanan pangan dan pembangunan desa yang lebih kuat dan mandiri. Sahabat-sahabat semua, tetapi ingat, kolaborasi ini tidak akan berhasil jika masyarakat desa hanya menjadi penonton. Kita semua harus terlibat baik sebagai pemuda desa, perangkat desa, atau bagian dari komunitas desa. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sahabat-sahabat semua, kita sudah membahas bagaimana pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari kementerian, TNI Polri, perbankan, hingga akademisi dan universitas. Semua berperan untuk memastikan desa bisa berkembang dengan baik. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan mengandalkan kebijakan dan kerjasama di tingkat atas. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat desa itu sendiri. Pemuda harus aktif, perangkat desa harus transparan, dan masyarakat harus kritis serta berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. Maka dari itu, saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk ikut berkontribusi dan membangun desa. Jika seorang mahasiswa manfaatkan ilmu yang dimiliki untuk membangun desa. Jika sahabat bagian dari pejabat desa atau perangkat desa, jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jika sahabat sebagai pemuda, jangan hanya jadi penonton, jadilah penggerak perubahan di desa masing-masing. Seperti yang sering saya katakan di channel Bambang Ferdiansyah Halau atau di channel ini, pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek, tetapi soal masa depan kita semua. Maka, mari sama-sama kita kawal dan kita dorong agar program-program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa pembangun desa adalah tanggung jawab kita bersama. Tinggalkan komentar sahabat di bawah. Apakah di desa sahabat juga ada kerjasama seperti ini? Saya Bambang Ferdiansyah, sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.